Tapi memang buat makanan, Mas? Keripik saya pakai pewarna ini. Kali coba aja udah dapat nih warnanya, kuat. Ya nanti digoreng juga jadi tetap warnanya nggak hilang gitu. Tapi aman ini, Mas? Kalau saya sih ya tahunya gini. Pengkonsumsinya akan mengalami perubahan gen dan timbulnya kanker di kemudian hari. Kalau lagi males gerak alias mager, emang paling klop ditemenin sama cemilan ringan yang kalau dimakan tuh kriuk-kriuk gitu. Salah satunya keripik pisang. Bener gak sob? Selain rasanya yang gurih, keripik pisang ini kalau udah masuk di mulut tuh susah bener berhentinya. Nagih terus jadinya. Meski rasanya nyandu, tetap mesti hati-hati ya. Karena ada aja kelakuan orang yang cuma ngejar profit gede. Dibikin aneh-aneh tuh keripik pisangnya. Yang ujung-ujungnya ngebahayain yang makan. Emang digimanain sih tuh keripik pisang? Kuy lah lanjut pantengin sampai tuntas. Buser investigasi. Kerenyes ngeri keripik rasa pewarna tekstil. Duduk nyantai sambil ngemilin keripik pisang yang renyah plus gurih kayak gini. Duh, kebayang kan nikmatnya kayak apa? Kayak gak ada beban sama sekali loh. Kerenyas-kerenyasnya itu nyandu guys. Bikin mulut susah berhenti ngunyah. Nagih emang, tapi tetap kudu dikontrol makannya. Gak boleh berlebihan. Apalagi kalau belinya ngasal. Bisa kejeblos ente. Lah emang kenapa? Ya ini ada cerita yang gak ngenakin soal keripik pisang model gini. Biar gak dikata pitonah, langsung gas lah ke salah satu tempat yang infonya datang dari pasar. Seseorang bawa tentengan kresek gede yang udah kita targetin muncul. Emang tuh orang siapa sih? Ngapa mesti dikintilin segala? Udah, lihat aja ntaran. Sebuah lapak jajanan didatengin. Kalau lihat dari kejauhan, kayaknya lagi nawarin dagangannya. Si abang kembali gerak cepet. Entah kemana arahnya. Biar nggak kehilangan jejak. Lempar terus sob. Lah tuh orang tahu-tahu udah nongkrong aja di pojokan lapak kosong. Kayaknya pas nih buat disamperin. Sekalian iseng-iseng nanya. Keripik pisang mas? Iya keripik pisang. Kalau ini? Keripik ubi. Ini dikeliling-kelilingin mas? Iya. Dan rantain ke ini pelanggan. Ada berapa macam sih mas? Jualannya? Dua macam. Berapa kayak gini mas? Kalau ini sih biasanya 10.000. 10? Jualnya ya 10 ribuan. Mas ini bikin sendiri atau gimana mas? Enggak, kalau saya sih cuma nganterin. Yang bikin saudara saya di sana tuh. Tapi saya ambil 2, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, biasanya saya bawanya lebih sih. Siapa tahu ada yang mau ini pesen lagi. Oh gitu. Ini tapi nanti kalau saya pengen main-main ke tempat pembuatannya boleh mas? Iya tinggal ke sana aja kalau pengen tahu sih pembuatannya. Iya mas ya. Walah, ternyata abangnya jualan keripik toh. Tapi yang menarik nih bukan dari keripiknya, tapi jalur khusus yang akan kita dapetin nantinya. Next day, lewat panduan GPS, tujuan kami arahkan ke salah satu tempat yang infonya jadi lokasi produksi keripik. Dari kejauhan, orang yang lagi kami selidiki kayaknya lagi sibuk ngolah sesuatu di belakang rumahnya. Sepintas sih kayak ubi. Kelar ngupas ubi, si abang lanjut ngegarap pisang yang ngejogrok di depannya. Masih normal sih, belum ada yang aneh-aneh kelihatan. Satu persatu pisang yang kayaknya masih agak mentah itu dikupas. Pisang yang udah terkupas lumayan banyak itu diiris tipis-tipis. Apalagi kalau bukan bikin keripik, lihat modelan begini. Tapi mendadak mata kita ngezoom, gak ngedip pas lihat ada benda asing yang dimasukin ke bahan bikin keripik. Garam kali ya? Kayaknya bukan deh. Bentuk kristalnya gak beraturan. Ada yang remukan, banyak juga yang masih bentuk gumpalan gede. Dadak si abang keluar rumah, ninggalin kerjaan. Ya udah, kuntit aja deh.
Nah lo ke pasar lagi, apaan yang kurang ya? Doi ngerem di salah satu toko dan masuk. Mau dideketin, tapi malah nanti curiga. Bisa buyar rencana. Pantau-pantau dulu kali ya. Nggak lama si abang main celok lagi ke toko lainnya. Yang jelas, ini toko khusus jual plastik. Kelar urusan belanja, abangnya ngelanjutin kerjaannya yang ke pending. Biar tambah ngerti aslinya tuh si abang lagi ngapain, yuk kita cek langsung ke orangnya. Lagi bikin apa ini mas? Ini pisang sama ubi. Tadi dikupas, sekarang mau dirajang. Mau dijadiin apa ini mas kayak gini? Dibikin keripik. Ini diapain nih mas? Ini direndam. Oh perlu direndam juga mas? Perlulah. Itu kan fungsinya buat ngilangin getahnya gitu. Dan karena apa? Karena kalau pisang tuh kalau nggak cepat direndam tuh kayak gini nih. Nih. Jadi cepat hitam. Kayak apa mas? Ya, ini cepat hitam kelamaan tuh kayak. Oh kayak gini? Iya, makanya harus cepat-cepat direndam. Klop tebakan aneh, si abang emang gaweannya bikin keripik. Yang bikin makin happy, aneh dapat lampu hijau buat melototin kerjaannya bikin keripik. Pas bet sama rencana awal. Sebelum digoreng keripiknya, bumbu penyedap diencerin. Maksudnya biar ada rasa gurih micinnya dikit. Nah, yang ini mencurigakan banget. Warnanya nyolok banget di mata. Ini apa ini mbak? Ini pewarna. Buat apa pak? Ya nanti kan kalau ini kan aslinya kan kurang pucat gitu. Nanti kalau digoreng tambah pucat. Dan kalau pakai pewarna kan jadi biar kelihatan bagus gitu, biar kelihatan kuning. Biar menarik gitu. Lebih menarik. Bubuk yang diaku si abang mampu mengupgrade bentukan keripik secara instan ini rupanya dipakai buat kerendam irisan pisang itu. Oh berarti ini mesti direndam dulu berarti ya? Iya direndam dulu biar warnanya biar kelihatan bagus. Oh warnanya jadi keluar ya? Iya jadi cantik. Terus biar nanti kan rasa dari tadi kan dari penyedapnya juga kan biar ada gitu, biar gurih. Direndam gak lebih dari semenit, warna kuningnya nempel banget. Dan itu nandain kalau pisangnya harus buru-buru digoreng. Proses goreng yang diikuti pembolak-balikan pisang di penggorengan juga sesekali dilakukan agar pisangnya kering merata dan gak gosong sebelah. Berarti tadi ngerendamnya nggak perlu lama ya mas ya? Iya nggak perlu lama-lama, sebentar doang. Oh berarti pewarnanya kuat ya mas ya? Iya pastilah, saya juga kan nyarinya yang pewarnanya yang kuat gitu, biar cepet gitu nempelnya. Sumpah, ini mah juara abis pewarnanya. Lihat aja, walau udah digoreng sampai kering, tuh pisang gak ada luntur-lunturnya sob. Bingung kan lo? Pembuatan keripik pisang ini emang gak butuh waktu lama. Mentok-mentok 1 jaman, keripik pisang kelar dibuat. Tapi yang masih ngeganjal dari tadi, masih inget kan sama momen yang ini pas si abangnya naburin butiran kristal itu? Apaan tuh ya kira-kira? Mas, ini apa ini mas? Oh ini, kalau ini sih apa ya, penghilang getah gitu. Biasanya saya gunakan tuh biar apa, merendam tadi. Iya. Biasanya kan sebelum apa digoreng kan direndam dulu pisang sama ubi itu. Jadi biar getahnya hilang tuh pakai ini rendamannya gitu. Masih belum ketebak sih kristal ini apa jenisnya. Tapi yang bikin isi kepala aneh muter dan bikin puyeng, si abang sempat mampir loh ke salah satu toko bangunan pas doi belanja bahan sebelumnya. Apa ini ada sambungannya sama omongan abang yang ini? Ini kayak gini carinya di mana mas? Gampang? Gampang, banyak dijualan juga. Kalau saya sih dapatnya di itu di toko bangunan gitu, material. Setelah diulik dari rangkaian momen yang juga dipaduin dengan pengakuan si abang, fix ini tuh batu tawas. Kalau kita cek ke berbagai sumber termasuk Mbah Google, tawas sendiri adalah bahan yang lazim digunakan untuk menjernihkan air dan gak direkomendasi dalam campuran bahan makanan apapun. Tuh, ngaco kan si abang? Ini baru cerita dari keripik pisangnya. Nah, kalau keripik ubinya, piye iki lanjutannya?
dapat nih warnanya kuat, biar nanti digoreng juga jadi tetap warnanya nggak hilang. Tuntas bikin keripik pisang pakai ramuan ajib itu, Doi lanjut ngegarap lainnya. Kali ini keripik ubi masterpiece berikutnya. Nih, ada serbuk putih yang dicemplungin sama si abang. Jumlahnya lumayan banyak pula. Itu barusan apa, Mas? Ini pemanis. Gula halus. Kenapa harus pakai itu? Yang namanya ubi kan itu cenderung manis, jadi biar lebih kuat manisnya gitu. Jadi pakai gula halus gitu. Apa gula halus? Iya. Emang Doi ini modelannya nggak peduli konsumennya bakal kelenger. Disajin keripik yang campurannya udah bikin deg-deg ser, alias bikin ngeri sob. Tuh, ada lagi bubuk yang dicampurin. Ini apa lagi, Mas? Ini pewarna. Biar ubinya kelihatan cerah gitu. Biar menarik. Kok pakai pewarna juga, Mas? Iya. Biar kelihatan tuh kan kalau warna putih ini kan kurang menarik gitu. Kalau ini kan biar kelihatan kayak ungu gitu kan. Yang tren kan ada yang ubi ungu gitu. Resep bikinnya nggak taunya plak ketiplek sama bikin keripik pisang sebelumnya nih guys. Langsung berubah ya, Mas ya? Iya, langsung berubah. Kok jadi pekat banget warnanya kayak gini, Mas? Dan pewarnaan juga cari yang kuat gitu. Biar nanti digoreng juga jadi tetap warnanya nggak hilang gitu, jadi kuat. Tajam ya, Mas ya warnanya? Tajam, kuat, tahan lama. Digoreng juga nggak berubah. Nggak berubah warnanya. Jadi kayak ubi ungu. Tapi aman ini, Mas? Ya, kalau saya sih ya tahunya gini gitu ya. Saya nggak tahu kalau itu mah. Meski direndam gak lama, warnanya emang juara, medok banget warnanya. Tapi yang bikin kita tambah ngelus-ngelus dada, itu minyak yang udah ngitem bekas gorengan sebelumnya. Masih aja dipakai. Kira-kira kalau lihat yang beginian, lo bakal tertarik buat ngemilin keripiknya gak sob? Waktu goreng ubinya juga gak lama sih, paling 5 menitan doang. Mas, kalau ngejar warna ungu kenapa nggak pakai ubi ungu aja sekalian, Mas? Oh, kalau kita pakai ubi ungu kan itu pertama kan sekarang bisa bahannya. Yang kedua harganya juga lain, harganya lebih tinggi daripada ubi biasa. Makanya ya kita mensiasatinya ya itu pakai pewarna itu. Memang susah ya sekarang, Mas? Susah, emang. Harganya juga lumayan lah, selisihnya juga gitu. Untuk kalau kita sebagai pedagang kecil ini kan lumayan keuntungannya gitu. Jadi justru ngejarnya yang ubi biasa. Iya, ubi biasa, tapi kita pakai pewarna ungu gitu. Hasilnya nggak kaleng-kaleng. Warna keripik ubinya nyentrong, kagak luntur dan renyah pula. Si abang emang jago buat yang ngaco-ngaco gini tapinya ya. Biar gampang proses jualannya, keripik pisang handmade ini dikemas dalam paket ekonomis, Rp10.000 per plastiknya. Meski kelihatan sempurna dan menarik plus bikin ngiler, aslinya keripik pisang ini punya banyak bedanya sama keripik pisang yang nggak pakai campuran bahan tambahan apapun. Kalau dijejerin, warna kuningnya nggak jauh beda, tapi dari teksturnya, keripik pisang yang dibuat dengan cara alami terlihat lebih halus dan tidak terdapat bintik hitam seperti halnya keripik pisang yang dioplos bahan tambahan lain. Sementara keripik ubinya sendiri warnanya agak lebay, ungu pekat. Pas dipotek, rupanya bagian dalam ubi masih terlihat warna asli ubinya. Kontras banget sama bagian luar ubinya. Terus si abang ini pakai pewarna jenis apa ya? Di sini kita jadi ingat sama ocehan si abang yang ini. Coba ya kita putar ulang. Mas, ini pewarnanya pewarna apa, Mas? Ya pewarna biasa yang suka dijual di umum di sana, banyak di luar.
Tapi memang buat makanan mas? Kalau saya sih emang biasanya untuk keripik saya pakai pewarna ini gitu. Kalau yang lain sih nggak tahu lah gitu. Karena apa ya, saya sih ya bandingkan aja mas tuh. Sekali celup aja udah dapat nih warnanya, kuat gitu, dia pekat. Jadi ya yang asli lah. Yang asli mana mas yang belum dicelupin? Yang belum dicelupin kayak ini. Ini sekali dicelupin tuh bandingannya kan lain. Udah sekali celupin udah warnanya udah rubah gitu. Bagus. Berarti pekat banget ya mas? Iya. Ini kayak gini belinya di mana mas? Ya banyak di toko-toko juga, tapi kalau saya sih biasanya di toko garmen gitu dapatnya. Kalau dengar lokasi belinya sih, simpulin aja deh Diri. Terus bahaya nggak kira-kira? Makanan dengan pewarna tekstil itu cenderung akan membuat pengkonsumsinya mengalami genotoksik namanya, jadi perubahan gen, kayak mutasi gen seperti itu, dan potensi karsinogenik atau timbulnya kanker di kemudian hari. Beberapa uji coba khususnya di uji coba hewan itu menunjukkan bahwa pewarna tekstil atau pewarna non pangan yang digunakan untuk makanan itu berpotensi untuk menyebabkan kanker pada suatu saat nanti bila konsumsinya melebihi atau menggunakan yang bukan food grade atau bukan pewarna makanan. Yang timbul adalah kanker kandung kemih misalnya, yang ditengarai bisa timbul apabila mengkonsumsi pewarna makanan tertentu. Kalaupun harus pakai pewarna, itu pewarnanya pewarna alami atau pewarna sintetis yang sudah diizinkan oleh BPOM. Pembuatan keripik pisang sebenarnya yang paling bagus dan sehat ya tanpa campuran aneh-aneh tadi. Seperti yang dikerjain Darso ini salah satunya. Bisnis usaha keripik pisang yang sudah ditekuninya hampir 10 tahun ini terus berkembang. Bahan baku yang digunakan pisang kualitas terbaik yang dikupas dan direndam dengan air. Perendaman sengaja dilakukan agar pisang yang udah dikupas nggak menghitam akibat terkena angin. Sebelum masuk proses penggorengan, pisang ini lantas disisir atau diiris tipis-tipis. Untuk ningkatin daya tarik dan rasa, sebelum digoreng, pisang direndam lebih dahulu dengan campuran bumbu rahasia yang juga diberi pewarna sedikit. Darso menggaransi kalau bahan yang digunakannya aman untuk dikonsumsi. Termasuk pewarna yang dipakai adalah food grade yang sudah mendapatkan stempel aman dari Badan POM. Kalau seharinya itu yang satu tandanya itu kurang lebih kalau dijadiin diproses jadi keripik itu sekitar 3 kilo. Jadi kurang lebih satu harinya itu kisaran 30 kiloan. Kalau kita setiap hari produksi langsung sorenya, misalkan produksi pagi, sore langsung dikirim. Misalkan produksi malam, paginya dia dikirim. Soalnya kita nggak pernah ibaratnya sampai istilahnya barang sampai menumpuk lah. Keripik yang saya buat pakai pewarna, tapi pewarna yang khusus buat makanan dan udah ada label halal. Karena usaha saya kan udah lama lah, udah cukup lama. Saya nggak mau istilahnya meracuni atau apalagi saya juga kadang-kadang mengkonsumsi sendiri, anak-anak saya juga kadang mengkonsumsi, jadi biar lebih aman saya pakai pewarna yang alami lah. Kalau keripik saya itu daya tahannya kurang lebih 3 bulan. Karena saya itu nggak pakai pengawet, karena yang namanya bahan pengawet kan takutnya meracuni konsumen. Yang penting sih saya jaga kualitas agar konsumen juga puas. Sukses terus ya Mas Darso dagang keripiknya. Kamu termasuk fans berat keripik pisang? Kalem aja guys, gak usah cemas. Ini cuma kelakuan sekelebat orang aja kok. Yang penting kita kudu benar-benar teliti ngebedain keripik mana yang aman dan keripik mana yang abal-abal. Biar gak keliru buat ngebelinya. Oke deh, buser investigasi kita udahin dulu ya. Thanks for watching. Joy Astro pamit. I'll see you around.